Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur ya Bapa. Kami terus disegarkan dengan kekuatan yang baru yang daripadamu. Lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Biar itu semua boleh menjadi dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang akan sebentar kami renungkan bersama. Mari Roh Kudus ajari kami untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan belajar bersama ya saudara dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Cerita Siklak terbakar ya saudara. Dikatakan ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, kemarin ayat terakhir dari hambanya Ibu Nani mengatakan bahwa di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Saudara, pengharapan kita bukan kepada yang lain, tapi kepada Tuhan, satu-satunya yang menjadi pengharapan saudara dan saya. Artinya orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, saya ingat dengan cerita ini, bagaimana ketika Daud juga menghadapi ya saudara-saudara, keadaan yang sangat-sangat membuat dia stres berat. Terjemahan lain mengatakan mengalami sesuatu tekanan yang sangat-sangat hebat di dalam hidupnya. Bagaimana kota Siklak dibakar, anak keluarganya ditawan oleh musuh ya saudara-saudara. Dan juga orang-orang yang beserta dengan Daud saat itu, keluarganya pun ditawan. Keadaan yang sangat membuat susah Daud ya saudara-saudara. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya juga dikatakan mau melempari Daud dengan batu. Sampai dikatakan Daud itu tidak bisa menangis lagi. Karena saking tekanan itu membuat dia sangat-sangat stres ya saudara-saudara. Mungkin keadaan-keadaan saat-saat ini lewat pandemi yang ada membuat juga kekacauan dalam hidup setiap kita. Ada yang sakit, ada yang mengalami tekanan-tekanan ekonomi. Ada banyak hal ya saudara-saudara yang terjadi di sekitar kita. Juga mungkin hidup di dalam kita. Hidup di dalam saudara-saudara kita yang mengalami banyak tekanan-tekanan. Tetapi Alkitab cerita ketika Daud menghadapi tekanan yang sangat hebat di dalam hidupnya, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga dikatakan ya saudara-saudara, di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Mazmur 121, dari mana datangnya pertolongan Tuhan, pertolongan kita. Nyanyian ziarah
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terus, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Itu ya saudara-saudara, ketika kita melihat gunung-gunung mungkin bisa berbicara kesesakan-kesesakan setiap kita. Dari mana datangnya pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara, ada satu ibu cerita, dia itu banyak sakitnya katanya ya saudara. Sakitnya banyak. Ya, ini cerita dia sama saya. Dia bilang, saya sendiri Bu, hidupnya sendiri, sebatang kara, tidak punya orang tua, tidak punya saudara. Dan saya bilang, masih ada Tuhan yang menjadi teman di dalam hidupmu. Ada Roh Kudus yang menjadi penolong untuk selama-lamanya. Iya Bu, benar. Saya masih punya Tuhan. Dia kembali dikuatkan. Dia kembali bergairah ya saudara-saudara. Sehingga dia tidak mengalami sesuatu kesedihan dalam hidupnya ketika firman itu disampaikan. Ketika dia diingatkan oleh firman Tuhan, masih ada Tuhan yang menjadi teman dalam hidupnya. Sekalipun mungkin secara manusia dia mengalami kesepian, dia mengalami kesendirian, tetapi secara roh ya saudara-saudara, dia tetap dikuatkan. Ada Roh Kudus, ada Roh Kudus, ada Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidupnya. Sehingga dia bisa menjalani hidup dari hari ke hari bersama dengan Tuhan. Saya percaya ya saudara, ketika Daud pun mengalami tekanan-tekanan yang hebat itu. Daud dikatakan di ayat yang ke-7 dan 8. Lalu Daud memberi perintah, 1 Samuel 30 yang tadi, ayat ke-7 sampai dan 8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan dia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Itulah ya saudara-saudara, ketika Daud menguatkan ya saudara-saudara kepercayaannya kepada Tuhan. Daud mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Efod itu melambangkan untuk mencari Tuhan ya saudara-saudara. Untuk berdoa apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga Daud mendapatkan firman, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ketika saudara dan saya menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, pertolonganku datang dari Tuhan. Kita mencari kehendak Tuhan, kita berdoa apa yang harus kita lakukan. Dan firman Tuhan itulah yang menjadi pedoman buat saudara dan saya. Sehingga pengharapan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu mari saudara, ketika keadaan-keadaan yang sangat-sangat kacau saat ini, biarlah kita tidak terintimidasi. Kita tidak dikacaukan dengan perkara-perkara yang memang kita harus hadapi. Tetapi biarlah fokus kita mencari Tuhan. Jangan itu dilupakan. Mencari firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Yang menjadi petunjuk apa yang harus dilakukan ya saudara. Terus dilakukan, dikatakan di ayat yang ke-17 sampai 20. 1 Samuel 30 ayat 17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka
dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Itulah saudara-saudara, ada kemenangan dalam kita mencari Tuhan. Ada kemenangan yang mungkin secara manusia saat itu ya saudara-saudara. Kemana Daud harus mencari keluarganya? Kemana Daud harus mencari akan gerombolan-gerombolan yang menawan daripada semua keluarga dan orang-orang sekitarnya ya saudara-saudara. Keluarga-keluarga dari orang-orang yang bersama Daud maksudnya. Saudara, itulah ketika mendapat petunjuk dari Tuhan, kejar. Maka semuanya Daud lakukan ya saudara-saudara, seperti yang Tuhan mau. Demikian juga hidup saudara dan saya. Bagaimana kita dapat mengalami kemenangan demi kemenangan ketika kita belajar mengandalkan Tuhan. Karena pengharapan daripada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Daud mendapatkan petunjuk dari seorang budak orang Amalek ya saudara-saudara. Sehingga dia tahu kemana dia harus pergi. Itulah Tuhan kita ya saudara. Dia punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Karena dia penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dikatakan bahwa dia penjaga Israel yang ada di sebelah tangan kananmu. Kita tidak akan pernah sendiri ya saudara-saudara. Menghadapi apapun dalam keadaan kita yang mungkin sangat-sangat sulit ya saudara-saudara. Ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Biarlah itu menjadi perenungan kita bersama. Mari saudara-saudara, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga ayatnya mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan bagus. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mencari firman-Nya ya saudara-saudara, maka timbul iman. Dikatakan semua yang lahir dari Allah, yaitu firman yang mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ketika dia mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka firman Tuhan itu yang membuat Daud berjalan, yang membuat Daud itu mengejar akan gerombolan-gerombolan yang menawan akan keluarganya. Sehingga Daud mengalami kemenangan demi kemenangan dan keluarganya kembali bersama-sama dengan Daud. Demikian juga saudara dan saya. Kita percaya, kita belajar ya saudara-saudara. Saya pun belajar untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan terfokus dengan masalah yang kita hadapi, tapi kita fokus dengan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu mari saudara dan saya terus belajar untuk mencari Tuhan. Sehingga pengharapan kita, pengharapan yang membawa kemenangan. Pengharapan yang tidak akan pernah sia-sia. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Dan biar itu menjadi pengalaman hidup saudara dan saya. Walaupun mungkin mengalami kesakitan, mengalami masalah-masalah yang sangat-sangat sulit dalam hidup saudara dan saya. Tapi percayalah ketika saudara dan saya mencari Tuhan, ada firman yang membuat kita kuat,
ada firman yang membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Sehingga iman itu yang mengalahkan dunia. Seperti Daud kembali mengalami kemenangan. Jarahan itu terjadi dalam hidupnya. Dan semua kemenangan itu karena pertolongan daripada Tuhan. Biar ini termeterai dalam hidup saudara dan saya. Masih ada Tuhan. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Karena kita percaya di dalam Tuhan, seperti Indra kemarin cerita, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Ya saudara-saudara, mari hadapi bersama kesulitan apapun yang kita hadapi saat-saat ini. Masih ada Tuhan yang menjadi penolong hidup saudara dan saya. Sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang kuat karena menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagian kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan mencari Tuhan, mencari firman-Nya, dan biarlah firman itu yang mengalahkan dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan dialami oleh Daud tadi ya. Begitu dia menguatkan imannya, ya, menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan, lalu apa yang dia lakukan? Dia langsung bertindak. Dia percaya dan mengandalkan Tuhan. Begitu dia mengandalkan Tuhan, dia langsung ada roh keberanian. Ya. Roh keberanian untuk menghadapi musuh dan merebut kembali akan apa yang menjadi miliknya. Saudara, ada satu kesaksian dari seorang yang terpapar dengan COVID. Dia dapat dikatakan sudah rasanya enggak ada pengharapan lagi, ya. Saturasinya sudah turun terus, ya. Dan dia sudah lemes, dia bilang batuknya enggak sembuh-sembuh, ya. Terus sesek lagi dan sebagainya, ya. Lalu dia bersaksi seperti ini. Saat saya mendengar, ya, karena pada saat itu banyak orang yang memberikan pandangan-pandangan, kamu ini begini, harus begini, harus pergi ke rumah sakit, harus ini. Tapi dia mendengar lagi di rumah sakit banyak sekali yang mengalami seperti ini. Jadi dia menjadi bingung. Tapi pada saat dia dengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan penolong, masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Itu membuat hatinya bersukacita. Itu membuat dia merasakan Tuhan pasti tolong saya. Nah, setelah dia menguatkan akan hatinya, lalu dia mulai mengatakan, apapun tak makan. Gak suka makan, tak makan terus apapun. Nah, lalu dia mulai merasakan begitu dia minum obat. Dia sampai mengatakan obatnya terlalu amat banyak sampai membuat perutnya sakit. Tapi dia katakan, Tuhan, aku harus ada tindakan iman. Aku harus makan ini, aku harus bisa lakukan ini. Terus mengucapkan dengan deklarasi dapat dikatakan ya. Terus mengucapkan, terus diminum obat. Tidak akan sakit aku kalau minum obat ini. Pasti aku menjadi sembuh. Saudara, singkat cerita. Akhirnya mau gak mau dia harus dirawat. Karena di rumahnya gak ada oksigen. Terus dia sendirian ya. Jadi akhirnya dia bilang kepada saya, ini gimana? Ya sudahlah kamu ikut aja. Asalkan benar-benar ada yang merawat di sana. Singkat cerita dia akhirnya dirawat ya. Begitu dirawat dia merasakan tambah lama tambah sehat. Tambah lama tambah sehat. Saudara, apa yang terjadi? Dalam relatif singkat, memang kira-kira hampir 2-3 minggu ya. Dia dirawat karena sudah cukup berat dapat dikatakan. Tapi setiap hari mengalami suatu perubahan. Setiap hari mengalami perubahan. Dia selalu katakan, aku pasti sehat, masih ada jalan.
Saudara, apa yang terjadi? Sekarang dia sudah bebas dari semuanya, itu justru dia mengatakan begini. Aku kok aneh ya, kekuatanku saat ini, dia katakan, melebihi daripada kekuatanku yang dulu sebelum aku sakit. Nah, saudara, ini pun dialami oleh Daud. Saat Daud dikatakan menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan, lalu dia percaya kepada Tuhan, lalu dia bertindak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia bisa mengalahkan musuh. Bahkan dikatakan dia membebaskan semuanya plus apa? Semua jarahan dibawa pulang dengan berlipat kali ganda. Saudara tahu bahwa apapun yang saat ini saudara hadapi, percaya ujungnya kita akan dapat double porsi. Amin. Percayalah saudara, apapun yang saat ini Tuhan adakan dan izinkan terjadi, rebut itu kembali, saudara akan mendapatkan double porsi. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya banyak perkara yang harus kami hadapi dan kami alami. Tapi kami percaya kalau kami menguatkan iman kepercayaan kami kepadamu, kalau kami menyerahkan semuanya kepadamu, kami percaya Tuhan dengan tindakan iman, kami akan merebut semuanya itu kembali, bahkan mendapatkan double porsi. Kami percaya akan apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami, baik untuk bangsa kami Tuhan maupun untuk keluarga dan pribadi kami masing-masing. Kami sangat percaya Tuhan, waktunya tiba, pemulihan akan terjadi dan akan terjadi yang dinamakan kami menerima double porsi. Indonesia akan dipulihkan kembali, Indonesia akan mengalami double porsi, maka semua kekayaan Indonesia akan bertambah-tambah. Sekalipun saat ini kami tahu Indonesia banyak mengeluarkan keuangan yang berkelebihan. Bahkan utang Indonesia terlalu amat sangat banyak Tuhan. Setiap kali utangnya bertambah dan bertambah dan bertambah. Tetapi kami akan mengatakan di hadapan-Mu, waktunya akan tiba terjadi. Semua yang menjadi hak Indonesia akan kembali. Indonesia akan mengalami perlipat kali gandaan. Indonesia akan mengalami double porsi. Sehingga rakyat Indonesia tidak akan mengalami kemiskinan lagi. Kami percaya ini akan terjadi. Pemulihan akan terjadi buat bangsa kami. Terima kasih Bapak. Itu doa yang kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami berdoa pada saat ini Tuhan. Musibah apapun yang bakal terjadi tidak akan merusakkan Indonesia. Tidak akan membuat Indonesia menjadi jatuh. Tidak akan membuat Indonesia menjadi lumpuh. Tapi inilah waktunya. Waktunya akan tiba. Indonesia akan bangkit kembali dan Indonesia akan dipulihkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu buat bangsa dan negara kami. Bapa, saat ini kami juga datang di hadapan-Mu. Kami tetap mendukung akan semua pemerintahan dalam bangsa kami. Kami minta Tuhan Engkau menopang akan Bapak Presiden kami dalam mengambil keputusan-keputusan. Biarlah semua ada di dalam rencana dan jalur yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semua yang akan diputuskan, terutama PPKM ini Tuhan, biarlah tidak akan diperpanjang lagi. Karena kami tahu Tuhan, pemulihan pasti terjadi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Untuk setiap hari kami boleh menyembah Engkau, memuji nama-Mu. Dimanapun juga kami berada, kami tahu kami bersatu di udara. Menaikkan semua doa-doa dan pengucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan.
dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini masuk dalam hidup kami dan keluarga kami. Pengurapan yang terjadi yang membuat kami dilepaskan daripada segala-gala yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah telinga kami olesi minyak ini Tuhan. Maka akan terjadi apa yang kami dengar adalah perkara yang positif. Biarlah mata kami olesi minyak Tuhan. Sehingga apa yang masuk dalam mata kami adalah yang benar, yang berasal daripada-Mu. Bibir mulut kami ini kami olesi minyak Tuhan. Sehingga apa yang kami perkatakan pas di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pegang akan hati kami. Sehingga hati kami adalah hati yang terus melekat kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan kami Tuhan, biar merupakan tangan yang diberkati. Apapun yang kami kerjakan hari ini tidak ada yang gagal. Semua yang kami kerjakan menjadi berhasil. Semua yang kami lakukan hari ini mendatangkan berkat Tuhan buat kami dan di sekitar kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biarlah kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan sampai kami mencapai destiny kami hari ini. Dan kami boleh menyelesaikan semua pekerjaan kami bersama dengan Engkau. Karena kami mau mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan dan penyelamat kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.